Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perjalanan spiritual kita, di mana mitos bertemu makna dan cerita leluhur menyatu dengan cahaya tauhid. Inilah trilogi mitologi Jawa dan Islam Nusantara, sebuah kisah yang tak hanya bercerita tentang masa lalu, tapi juga membisikkan arah masa depan. Dari gunung yang disucikan hingga keris yang didoakan, dari langit yang dibaca bintang-bintangnya, hingga bumi yang disemayami roh para wali, semua kita rajut dalam benang merah iman dan kearifan. Kalau video ini menyentuh nurani Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak tertinggal tiap bagian dari trilogi ini. Yuk, tinggalkan jejak pikiranmu di kolom komentar dan bagikan video ini kepada sahabat dan keluargamu. Sebab, bisa jadi jejak mitologi ini adalah panggilan bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari arah pulang. Mari kita mulai. Sebelum Islam datang menyinari tanah Jawa, masyarakat Jawa telah hidup dalam ruang spiritual yang begitu kaya, dalam jalinan mitologi, kosmologi, dan laku batin yang membentuk dasar peradaban mereka. Dunia bukan hanya dihuni oleh manusia dan binatang, tetapi juga oleh para dewa, ruh leluhur, makhluk gaib, serta kekuatan alam yang diyakini memiliki kesadaran dan kehendak. Alam semesta dipahami bukan hanya secara fisik, melainkan juga metafisik. Langit dan bumi tidaklah terpisah. Keduanya terhubung oleh poros-poros sakral yang menjadi sumbu antara dunia atas dan dunia bawah. Di antaranya Gunung Merapi dan Gunung Tidar. Gunung Merapi dengan letusan-letusan dahsyatnya dianggap sebagai gerbang alam gaib. Ia bukan sekadar gunung berapi, tapi tempat tinggal para makhluk halus dan pusat kekuatan gaib yang dipercaya menjaga keseimbangan Jawa Tengah secara spiritual. Sementara Gunung Tidar yang berdiri gagah di Magelang dianggap sebagai paku yang menancapkan kestabilan bumi Jawa. Dalam kepercayaan lama, poros ini disebut sebagai aksis mundi, sumbu dunia yang menghubungkan langit, bumi, dan dunia bawah. Keberadaan dua gunung ini tidak hanya simbolis, tetapi benar-benar hadir dalam praktik keagamaan dan ritual masyarakat, dari doa-doa hingga persembahan. Dalam teks-teks kuno seperti Serat Centini, kita menjumpai pemahaman kosmos yang mencerminkan struktur bertingkat. Langit terdiri dari 7 lapisan, bumi juga terdiri dari lapisan-lapisan bawah yang dihuni makhluk-makhluk gaib dan ruh-ruh penasaran. Menariknya, konsep langit 7 lapis ini juga dikenal dalam ajaran Islam yang menyiratkan adanya irisan spiritualitas universal di berbagai peradaban. Apakah mungkin bahwa leluhur Jawa telah mengenal lapisan-lapisan semesta ini jauh sebelum dakwah Islam datang? Atau mungkinkah pengetahuan ini merupakan bagian dari hikmah purba yang diwariskan secara turun-temurun melintasi batas agama dan zaman? Ruh leluhur memegang peran sentral dalam kehidupan spiritual masyarakat Jawa pra-Islam. Setiap orang hidup dalam hubungan tak terputus dengan para leluhurnya yang diyakini tetap hidup di alam lain dan memengaruhi nasib keturunannya. Dalam banyak keluarga, doa-doa dan sesaji untuk para leluhur menjadi praktik rutin sebagai bentuk penghormatan sekaligus permohonan restu. Kepercayaan ini menciptakan sistem nilai yang menekankan pentingnya silsilah, adat, dan kesetiaan pada tanah asal. Bahkan, dalam banyak tempat, kuburan leluhur tidak hanya menjadi tempat pemakaman, melainkan pusat spiritual desa. Kehadiran alam gaib bukanlah sesuatu yang asing dalam budaya Jawa. Serat Centini, sebuah karya agung sastra Jawa, memuat kisah-kisah yang penuh dengan interaksi manusia dengan makhluk halus, perjalanan spiritual, dan pengalaman gaib. Di sana, kita menemukan penggambaran ruh yang bisa berpindah alam, bertemu dengan makhluk cahaya, bahkan melakukan perjalanan menembus langit.
Dalam Islam, ruh juga diyakini memiliki kemampuan untuk merasakan, menyaksikan, dan bahkan berjalan di alam barzakh. Perjumpaan antara tafsir ruh Islam dan keyakinan lokal Jawa memperlihatkan adanya jembatan pemahaman yang memungkinkan integrasi spiritual yang mendalam. Bahasa Jawa kuno, dengan seluruh kekayaan metaforis dan susunan puisi doa-doanya, dahulu digunakan untuk memohon kepada langit, kepada alam, kepada kekuatan gaib. Doa bukan hanya permintaan, tetapi juga pujian, meditasi, dan penyatuan antara jiwa manusia dengan jagat raya. Namun, kini muncul pertanyaan yang menyayat batin. Masihkah langit mendengar doa-doa dalam bahasa Jawa kuno itu? Ataukah bahasa tersebut telah menjadi gema sunyi yang hanya bergema di antara bebatuan candi dan daun-daun yang gugur di hutan-hutan keramat? Kedekatan orang Jawa dengan alam semesta membentuk pola relasi yang sangat unik antara manusia dan lingkungannya. Alam tidak dijinakan, melainkan dihormati. Air, angin, tanah, dan api dianggap sebagai elemen-elemen suci yang memiliki batin. Dalam setiap laku, orang Jawa berusaha menjaga harmoni, tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan unsur-unsur alam. Inilah yang membuat setiap upacara selalu melibatkan alam, menabur bunga ke laut, membakar dupa di gunung, atau menyiram air dari mata air keramat. Pemujaan terhadap dewa-dewa dalam tradisi Jawa bukan dalam arti menyembah zat selain Tuhan, melainkan sebagai penghormatan terhadap manifestasi kekuatan ilahiyah dalam bentuk-bentuk tertentu. Batara Guru, Dewi Sri, atau Sang Hyang Tunggal, semuanya mencerminkan aspek-aspek ketuhanan yang bisa dipahami oleh batin manusia. Dalam konteks ini, pemahaman Jawa Purba tentang ketuhanan bisa dianggap sebagai monoteisme dalam bentuk tersamar. Konsep Sang Hyang misalnya menggambarkan kehadiran Tuhan yang tak terlukiskan, serupa dengan konsep tanzih dalam tauhid Islam. Ritual-ritual seperti sesajen, larung, dan nyadran merupakan bentuk komunikasi spiritual yang dilakukan untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia, leluhur, dan makhluk-makhluk halus. Dalam ritual tersebut, makanan, bunga, dan dupa bukan hanya simbol, tapi bahasa yang dipercaya dimengerti oleh ruh. Tujuan utamanya bukan penyembahan benda, tetapi penyelarasan energi batin manusia dengan semesta. Ketika Islam datang, ia tidak serta-merta membatalkan semuanya, melainkan mengarahkannya kembali kepada makna tauhid, membimbingnya dari bentuk menuju hakikat. Selain itu, sistem penanggalan Jawa kuno juga memperlihatkan pemahaman mendalam terhadap waktu sebagai bagian dari laku spiritual. Hari-hari pasaran, weton, dan siklus bulan bintang tidak hanya digunakan untuk urusan praktis, tetapi untuk memahami momentum gaib dan energi alam semesta. Kehidupan spiritual orang Jawa diatur oleh waktu-waktu tertentu, seperti malam Selasa Kliwon atau Jumat Legi, yang diyakini memiliki kekuatan mistis lebih besar. Dalam konteks ini, waktu bukan hanya kronologis, tetapi juga kosmologis. Leluhur Jawa juga sangat menghargai mimpi, firasat, dan wangsit. Mimpi dianggap sebagai jendela alam ruh, tempat di mana manusia bisa berjumpa dengan leluhur, nabi, bahkan makhluk halus. Tidak jarang keputusan penting diambil setelah seseorang menerima wangsit dalam mimpi yang dianggap sebagai pesan dari alam gaib. Dalam Islam sendiri, mimpi juga memiliki tempat yang istimewa, terutama mimpi para nabi dan orang-orang saleh yang dianggap sebagai bagian dari wahyu atau ilham ilahi. Sebagian besar kepercayaan Jawa bersifat esoteris, tidak dijelaskan secara harfiah, tetapi ditransmisikan melalui simbol, tembang, dan lakon wayang. Hal ini menciptakan tradisi lisan yang sangat kaya, tetapi juga membuat pemahaman tentang Tuhan dan semesta menjadi sangat batiniah dan personal. Setiap orang Jawa menjadi seperti peziarah batin yang harus menafsirkan tanda-tanda dari dunia luar dan dalam untuk memahami jalan hidupnya. Ketika kita berbicara tentang pra-Islam di Jawa, kita tidak sedang menyusuri masa kegelapan, tetapi justru masa penuh cahaya metafisis.
Islam yang datang kemudian bukan untuk memadamkan cahaya itu, melainkan untuk memurnikannya dari syirik dan khurafat. Misi para wali bukanlah meruntuhkan, tapi membersihkan, menyucikan, dan menyatukan antara kepercayaan lokal dengan akidah tauhid. Islam hadir bukan sebagai penghapus sejarah, tetapi sebagai penafsir baru atas warisan spiritual Jawa. Spiritualitas leluhur Jawa sesungguhnya tidak berlawanan dengan Islam, melainkan mengandung potensi untuk disinergikan. Mereka mengenal puasa, tapa, semedi yang serupa dengan praktik khalwat dan suluk dalam Islam. Mereka menghormati tempat-tempat suci, menjaga adab, berbicara dengan alam, dan mencari makna hidup yang lebih dalam. Semua ini menunjukkan bahwa benih tauhid telah lama tumbuh di tanah ini, menanti penyempurnaan dari risalah terakhir Nabi Muhammad. Kini, ketika zaman bergerak cepat dan dunia menjadi semakin terasing dari batin, kita patut bertanya, apakah kita masih bisa mendengar bisikan langit sebagaimana leluhur kita mendengarnya dari lereng Merapi dan lembah Tidar? Apakah kita masih punya waktu untuk duduk bersila, menutup mata, dan merasakan denyut spiritual tanah tempat kita berpijak? Atau semua itu tinggal cerita yang pelan-pelan memudar di balik kebisingan zaman? Sejarah spiritualitas Jawa bukan hanya warisan budaya, tapi juga cermin perjalanan ruhani umat manusia di belahan timur dunia. Islam di Jawa tidak muncul dari kehampaan, tetapi dari perjumpaan panjang antara batin lokal dan wahyu langit. Dari titik ini, kita bisa melihat bahwa tanah ini memang dipersiapkan bukan untuk menjadi tanah penyembah berhala, tetapi tanah para pecinta Tuhan yang menemukannya dalam sunyi, dalam simbol, dalam bayang-bayang gunung, dan dalam doa yang melintasi batas-batas bahasa. Dengan memahami fondasi spiritual pra-Islam ini, kita tidak sedang kembali ke masa lalu, tetapi menemukan akar dari kebijaksanaan yang telah lama tumbuh di tanah ini. Dan mungkin dengan menyelami jejak leluhur dan mitos-mitosnya, kita bisa membuka kembali pintu langit yang selama ini hanya terjaga oleh doa-doa yang nyaris terlupakan. Jika kata-kata bisa menipu, maka simbol seringkali lebih jujur dalam menyampaikan kebenaran batin. Dalam kebudayaan Jawa, seni bukan sekadar ekspresi estetika, melainkan bahasa ruhani, jendela menuju makna yang tersembunyi di balik bentuk dan warna. Simbol bukanlah hiasan, ia adalah jalan. Dan setiap seni tradisional Jawa, wayang, batik, keris, hingga gunungan, adalah seperti ayat-ayat yang tak tertulis, namun dapat dibaca oleh hati yang bersih dan mata yang peka. Islam tidak datang untuk menghapus semua simbol itu, tetapi untuk mentakwilkannya, untuk menafsir ulang dalam cahaya tauhid. Dalam dunia wayang, lakon bukan sekadar cerita, tetapi wahyu. Kisah Mahabharata dan Ramayana yang dimainkan semalam, suntuk bukan untuk hiburan semata, melainkan sebagai perenungan terhadap hidup, takdir, dan Tuhan. Tokoh seperti Semar, Arjuna, Bima, dan Puntadewa membawa pesan moral dan spiritual yang dalam. Arjuna, sang ksatria sunyi, adalah simbol pencari kebenaran. Ia menepi, bertapa, dan akhirnya menerima wahyu, mirip dengan Nabi Musa di Sinai atau Nabi Muhammad di Gua Hira. Banyak dalang tua percaya bahwa sabda dalang adalah bentuk doa. Lakon yang diceritakan adalah pantulan kehidupan manusia yang tengah mencari jalan pulang kepada Sang Hyang Tunggal. Wayang kulit dengan layar putihnya adalah panggung ruhani. Cahaya di belakang layar adalah cahaya Tuhan. Bayangan tokoh adalah dunia yang fana, dan suara dalang adalah wahyu. Dalam permainan ini, kita diajak memahami bahwa dunia hanyalah bayang-bayang dari realitas sejati. Sebagaimana dunia dalam tasawuf dianggap sebagai bayangan dari hakikat, Islam masuk ke ruang ini dengan lembut, tidak menghancurkan lakon, tetapi membisikkan nama Allah ke dalam dialog para ksatria. Maka lahirlah lakon-lakon seperti Wahyu Makutharama
Wahyu Cakraningrat, dan Dewa Ruci yang menjadikan wayang sebagai jembatan antara kebijaksanaan lokal dan tauhid Islam. Dalam batik, tiap motif adalah doa. Tidak ada garis atau titik yang sembarangan. Parang rusak menggambarkan perjuangan batin melawan hawa nafsu. Truntum melambangkan cinta yang tumbuh kembali setelah cobaan. Sido Mukti adalah harapan akan kebahagiaan dunia akhirat. Batik bukan sekadar kain, tetapi mantra yang ditulis dengan malam dan kesabaran. Proses membatik pun merupakan latihan spiritual. Duduk diam berjam-jam, mengendalikan tangan, menata hati, dan menyulam harapan dalam simbol. Seorang pembatik tua pernah berkata, "Batik iku donga, yen gawe kudu nganggo atilan niat." Batik itu doa, kalau membuatnya harus dengan hati dan niat. Motif batik juga mengandung struktur kosmologis. Ada pusat, ada arah, ada keseimbangan. Ini mencerminkan pandangan hidup Jawa yang mengutamakan harmoni. Dalam Islam, harmoni ini sejalan dengan konsep mizan, keseimbangan alam semesta yang diciptakan Allah. Maka, ketika batik dipakai dalam upacara-upacara keagamaan Islam seperti pernikahan, khitanan, atau haul, sesungguhnya itu bukan hanya budaya, melainkan juga ibadah dalam bentuk simbolik. Ia adalah tafsir visual atas nilai-nilai Islam yang dibungkus dalam warna dan bentuk khas Nusantara. Keris, senjata pusaka yang diwariskan turun-temurun, lebih dari sekadar besi tajam. Dalam spiritualitas Jawa, keris adalah entitas hidup, memiliki ruh, dan menjadi media penghubung antara pemilik dengan langit. Bentuknya yang berlekuk tidak dibuat asal-asalan, melainkan mengikuti pakem dan filosofi. Setiap pamor, pola dibilahnya, mengandung doa dan harapan tertentu, rejeki, keselamatan, kewibawaan, atau perlindungan. Namun dalam pandangan Islam, benda tajam ini tak layak disembah, dan inilah titik di mana wali-wali mengajarkan transendensi. Keris bukan sumber kekuatan, melainkan pengingat bahwa kekuatan sejati hanyalah dari Allah. Ada ulama yang menafsirkan keris sebagai simbol Nur Muhammad, cahaya awal penciptaan yang terwujud dalam bentuk tajam dan lurus yang menembus kegelapan zaman. Jika benar, maka keris bukan untuk membunuh, tetapi untuk menyadarkan. Ia adalah simbol jihad batin, melawan kegelapan diri sendiri. Dalam beberapa tarekat Jawa Islam, keris bahkan disimpan di ruang ibadah sebagai lambang kehadiran ruh perjuangan dan niat suci, bukan sebagai azimat. Dengan demikian, Islam tidak membuang makna keris, tapi mengangkatnya dari benda menjadi simbol. Gunungan dalam wayang, bentuk segitiga, seperti gunung, adalah lambang semesta. Ia muncul di awal dan akhir pertunjukan, menandai permulaan dan penutup, seperti huruf alif dan ya dalam abjad Arab. Gunungan adalah simbol dari Gunung Mahameru, tempat para dewa, tetapi juga simbol dari tubuh manusia, tubuh yang harus ditempuh oleh ruh untuk menemukan puncak, Tuhan. Dalam Islam, simbol gunungan ini bisa dibaca sebagai mi'raj, perjalanan spiritual ke atas, ke arah Sang Khalik. Maka, tak heran jika beberapa versi gunungan memuat gambar tumbuhan, hewan, api, dan langit, semua unsur penciptaan. Kebo Bule, kerbau putih keramat dalam tradisi Keraton Surakarta, sering dianggap aneh oleh generasi sekarang. Namun dalam pandangan spiritual, Kebo Bule adalah lambang nafsu yang telah dijinakkan. Warna putihnya melambangkan kesucian dan statusnya sebagai kerbau sakral menunjukkan bahwa manusia pun bisa menyucikan aspek duniawinya. Dalam ritual sekaten, kehadiran Kebo Bule adalah simbol dari islamisasi naluri, bahwa Islam bukan mematikan dunia, tetapi menyucikannya. Sebagaimana Nabi menyembelih hewan kurban, bukan karena kebencian pada binatang, tetapi sebagai simbol ketundukan kepada perintah Allah. Beberapa simbol haji bahkan telah lama hadir dalam budaya Jawa, jauh sebelum masyarakat ramai menunaikan haji ke Mekah. Bentuk-bentuk tumpeng, ziarah ke gunung, perputaran orang mengelilingi pusaka, hingga ritual larung sesaji ke laut
semuanya memiliki kemiripan dengan manasik haji. Ketika Islam datang, para wali tidak menghapus ritual itu, melainkan memurnikannya. Ziarah menjadi tabaruk, sesaji menjadi sedekah, dan arak-arakan menjadi dakwah. Dengan demikian, simbol-simbol lokal tidak dibunuh, tetapi diberi ruh baru dalam cahaya Islam. Dalam seni gamelan, denting gong, kendang, dan saron menciptakan ruang batin yang tenang, ruang yang disiapkan untuk tafakur. Musik ini bukan sekadar hiburan, melainkan upaya menghadirkan kehadiran ilahi dalam ruang batin manusia. Dalam ajaran tasawuf, musik disebut sebagai sama, mendengarkan dengan hati. Para sufi besar seperti Jalaluddin Rumi juga menari dalam irama sebagai bentuk zikir. Maka, tidak aneh jika pesantren-pesantren tua di Jawa tidak melarang gamelan, tetapi menyesuaikannya dengan irama zikir. Bahkan ada gamelan khusus yang dimainkan saat khataman Quran dan haul wali. Seni ukir dalam arsitektur masjid-masjid kuno Jawa seperti Masjid Demak atau Masjid Agung Cirebon juga syarat makna. Tiang-tiang kayu berukir daun dan bunga bukan sekadar hiasan, tetapi lambang kehidupan spiritual yang terus tumbuh. Langit-langit masjid berbentuk limasan atau tajuk adalah simbol gunung, tempat bertemunya langit dan bumi. Arah kiblat diselaraskan dengan bentuk geometris simbolis yang menunjukkan jalan menuju keheningan. Arsitektur menjadi doa dalam bentuk visual, seperti kaligrafi dalam masjid-masjid Persia, tetapi dalam bahasa lokal. Semua seni ini, dari wayang hingga batik, dari keris hingga gunungan, tidak lahir dari ruang kosong. Ia adalah hasil meditasi kolektif masyarakat yang hidup dalam hubungan erat dengan langit. Simbol adalah cara mereka menyampaikan apa yang tak bisa diucapkan, dan seni adalah zikir dalam bentuk rupa. Ketika Islam datang, simbol-simbol ini tidak dibakar, tetapi ditafsirkan ulang agar tetap hidup dalam makna yang benar. Simbolisme dalam seni Jawa adalah bukti bahwa spiritualitas tidak selalu lahir dalam bentuk syariat formal. Ia bisa hadir dalam garis, warna, suara, dan gerak. Maka, jangan heran jika ada orang tua di desa yang tak pernah membaca kitab tebal, tetapi memahami tauhid lebih dalam daripada sarjana, karena ia hidup dalam simbol, dalam rasa, dalam batin yang senantiasa tersambung dengan Tuhan. Islam, dengan kebijaksanaan para wali, mampu masuk ke ruang ini tanpa kekerasan. Ia tidak merobohkan candi, tetapi mengubah arah sembahannya. Ia tidak melarang wayang, tetapi memasukkan kisah tauhid ke dalamnya. Ia tidak melarang batik, tetapi mengisinya dengan doa. Karena sejatinya, kebenaran yang datang dari langit tidak bertentangan dengan hikmah yang tumbuh dari bumi. Justru, keduanya saling menyempurnakan, seperti jasad dan ruh, seperti lafaz dan makna. Di akhir bab ini, kita belajar bahwa simbol bukanlah pengganti Tuhan. Ia hanyalah jembatan, dan seperti jembatan, ia berguna selama mengantarkan kita kepada Dia yang tak tergambarkan oleh apapun. Maka, seni Jawa, selama diarahkan kepadanya, bukanlah bid'ah, tapi bagian dari syariat rasa, laku spiritual, yang menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap detik hidup, dalam setiap helai kain, dalam setiap pukulan kendang, dan dalam setiap bayangan wayang yang menari di layar putih kehidupan. Dalam kebudayaan Jawa, sejarah dan mitos sering menyatu, membentuk jaringan makna yang menghidupkan kesadaran kolektif masyarakat. Sosok-sosok gaib bukan sekadar cerita rakyat, tetapi penjaga nilai, simbol perjanjian lama, bahkan nubuat masa depan. Mereka adalah cermin dari harapan, ketakutan, dan kerinduan ruhani suatu bangsa terhadap tatanan ilahi yang adil dan sakral. Maka, memahami Nyai Roro Kidul, Sabdo Palon, Noyo Genggong, dan Semar bukan sekadar membongkar cerita lama, tetapi
menyelami arus bawah dari iman dan imajinasi spiritual orang Jawa yang, meskipun diselimuti kabut mitos, tetap menunjuk pada satu arah, kembali kepada Yang Maha Esa. Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, bukanlah sekadar jin perempuan yang melegenda. Ia adalah sosok yang kompleks, berdiri di antara realitas dan simbol. Dalam mitos Jawa, ia digambarkan sebagai Ratu Lautan, makhluk halus yang memiliki hubungan spiritual dengan raja-raja Mataram, terutama Panembahan Senopati. Perjanjian mistis antara Senopati dan Nyai Roro Kidul menandai sebuah kosmologi politik yang menyatukan langit, bumi, dan laut. Tapi pertanyaannya, siapakah dia sebenarnya dalam terang Islam? Islam tidak menafikan keberadaan jin. Bahkan dalam Al-Quran, surah khusus bernama Al-Jin membahas tentang mereka. Jika Nyai Roro Kidul adalah jin, maka ia termasuk makhluk ciptaan Allah yang hidup di alam berbeda, tapi bisa berinteraksi dengan manusia dalam batas-batas tertentu. Namun Islam juga memperingatkan keras agar manusia tidak menjalin perjanjian dengan jin, apalagi menyembah atau memohon kekuasaan kepada mereka. Maka, kisah hubungan spiritual antara Raja Jawa dan Nyai Roro Kidul perlu ditafsir ulang. Bukan sebagai ikatan kuasa gaib, tetapi simbol bahwa pemimpin sejati harus menundukkan seluruh elemen semesta kepada keadilan dan ketauhidan. Lebih dalam lagi, sebagian kalangan sufi menafsirkan Nyai Roro Kidul sebagai simbol dari aspek batiniah manusia yang belum tersucikan, lautan dalam jiwa yang masih liar, penuh gejolak, namun menyimpan permata. Dalam tafsir ini, pernikahan mistis adalah simbol penyatuan antara aspek lahir dan batin, antara dunia dan akhirat, antara raja, akal, dan lautan, jiwa. Maka tugas Islam bukan menghancurkan sosok itu, tetapi menyucikan lautan jiwa manusia dari syirik, hawa nafsu, dan ketergantungan pada makhluk gaib. Beranjak ke Sabdo Palon dan Noyo Genggong, kita memasuki ruang nubuat yang lebih pelik. Sabdo Palon, penasihat spiritual Prabu Brawijaya V, dikenal sebagai tokoh yang hilang setelah keruntuhan Majapahit dan datangnya Islam. Dalam beberapa naskah, ia bersumpah akan kembali setelah 500 tahun untuk membawa kembali ajaran sejati. Siapakah dia? Dalam tafsir spiritual, Sabdo Palon bukan sekadar orang, tetapi ruh zaman, suara batin Jawa yang terus bertanya, apakah kedatangan Islam telah membawa keadilan dan pencerahan, ataukah hanya mengganti bentuk tirani? Ada tafsir yang mengaitkan Sabdo Palon dengan sosok Imam Mahdi dalam Islam. Keduanya digambarkan sebagai tokoh penyelamat yang muncul di akhir zaman untuk mengembalikan kemurnian ajaran Tuhan. Bedanya, Imam Mahdi dalam hadits-hadits sahih adalah keturunan Nabi Muhammad, sedangkan Sabdo Palon tidak memiliki silsilah seperti itu. Namun, keduanya memikul janji yang sama. Kebenaran akan kembali ditegakkan, dunia akan bersih dari kebatilan. Maka, Sabdo Palon bisa dilihat sebagai archetype Mahdi dalam konteks budaya Jawa, bukan sebagai sosok harfiah, tapi sebagai perwujudan kerinduan spiritual akan keadilan ilahi. Noyo Genggong, tokoh lain yang sering muncul sebagai pembanding atau pasangan dari Sabdo Palon, juga menyimpan misteri. Namanya mengingatkan pada kata ngenggong, bersuara lirih dalam batin. Ia bisa ditafsirkan sebagai suara hati atau ruh kenabian yang bersembunyi di balik kebisuan sejarah. Dalam beberapa tafsir, Noyo Genggong adalah simbol dari kaum sufi yang diam-diam menjaga cahaya Islam dalam gelapnya kekuasaan. Mereka tidak dikenal dunia, tapi doanya menahan azab dari langit. Islam mengenal sosok-sosok seperti ini, para abdol, aulia, dan rijalul ghaib, hamba-hamba Allah yang tersembunyi namun menjadi tiang dunia. Lalu kita sampai pada Kiai Semar, tokoh yang paling sulit dipahami secara logika, namun sangat dekat dengan hati orang Jawa. Ia adalah punakawan, pelayan para ksatria dalam dunia wayang, tetapi juga berbicara seperti orang tua bijak, kadang menyindir, kadang menangis, kadang memberi wejangan yang dalam.
wajahnya jelek, tubuhnya kerdil, tetapi kata-katanya menembus jantung kebenaran. Siapa Semar sebenarnya? Sebagian menganggap Semar sebagai dewa yang turun menjadi rakyat, sebagai simbol malaikat bumi yang menjaga keadilan dari balik bayang-bayang. Dalam versi lain, Semar adalah representasi Tuhan yang menyamar menjadi rakyat biasa, bayangan tentang kehadiran ilahi yang tak tampak di istana, tetapi hidup dalam suara nurani rakyat. Ini tentu bertentangan dengan tauhid murni Islam jika difahami secara harfiah. Namun, secara simbolik, Semar bisa dibaca sebagai nurani kolektif bangsa, ruh amanah, dan keadilan yang selalu hadir meski tidak diberi panggung. Dalam tasawuf, dikenal konsep humul, menyembunyikan keistimewaan, bersikap rendah hati seperti orang biasa, meskipun membawa cahaya besar. Semar adalah cermin dari hal ini, sosok yang tertawa dalam duka, yang melayani sambil menuntun. Dalam tafsir sufistik, mungkin Semar bukan malaikat dalam arti teologis, tapi ia adalah malaikat sosial, nilai-nilai kebajikan yang hidup di tengah masyarakat. Maka Islam tidak perlu menghapus Semar dari ingatan, tetapi mengajarkan bahwa cahaya kebenaran pun bisa hidup dalam rupa yang sederhana dan penuh humor. Mengapa bangsa Jawa membungkus kebenaran dalam simbol gaib dan tokoh punakawan? Karena bahasa langsung sering gagal menyentuh batin. Kebenaran yang dibungkus dalam cerita, dalam tokoh jenaka, dalam mitos gaib justru lebih kuat menanamkan nilai. Islam memahami ini. Maka, para wali tidak melarang wayang atau mitos, tetapi memasukkan makna tauhid ke dalamnya. Mereka paham, ruh umat ini terlalu dalam untuk disentuh dengan ceramah kosong. Ia harus disentuh dengan rasa, dengan simbol, dengan cerita yang menyala dalam tidur dan jaga. Dalam konteks janji kedatangan, semua tokoh ini, Nyai Roro Kidul, Sabdo Palon, Noyo Genggong, bahkan Semar, adalah bagian dari bahasa spiritual yang menandakan bahwa bangsa ini belum kehilangan iman. Mereka sedang menunggu bukan sekadar tokoh, tapi keadaan. Mereka menanti datangnya fitrah yang memimpin, bukan hanya pemimpin. Maka, janji yang mereka bawa bukanlah tentang individu, melainkan tentang ruh zaman yang akan kembali kepada keadilan, tauhid, dan kesucian. Islam tidak menentang penantian ini selama ia tidak mengarah pada pengkultusan atau penyimpangan akidah. Karena Nabi sendiri pun berkata bahwa di akhir zaman akan datang seorang pemimpin yang mengisi dunia dengan keadilan, sebagaimana ia dahulu penuh dengan kezaliman. Penantian terhadap Mahdi, Isa, atau ruh perjanjian adalah bagian dari harapan ruhani. Dan bangsa Jawa dengan segala simbol dan mitosnya menyuarakan harapan yang sama. Di akhir bab ini, kita perlu menyadari bahwa mitos bukan sekadar cerita bohong. Ia adalah cara suatu bangsa menjaga makna terdalam dari hidup dan kematiannya. Islam hadir bukan untuk menghapus mitos, tetapi untuk menyaringnya, membersihkannya dari syirik dan takhayul, lalu menyalakan cahayanya agar tetap menunjukkan jalan. Maka, Nyai Roro Kidul pun akan tunduk kepada Allah. Sabdo Palon akan bersaksi bahwa tiada Tuhan selainnya. Dan Semar akan tetap menuntun manusia kepada keheningan, tempat suara Tuhan paling jelas terdengar. Dan disinilah kita akhiri episode pertama ini, tentang tanah yang tidak hanya dipijak, tapi dimuliakan. Tentang langit yang tidak hanya dinaungi, tapi disaksikan. Mitologi Jawa bukan sekadar cerita nenek moyang. Ia adalah simbol, adalah cermin, adalah bisikan jiwa leluhur yang mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh rahasia ilahi. Semoga apa yang kita gali hari ini menambah cinta kita pada budaya, dan lebih dari itu, menambah tunduk kita pada Allah, Sang Pemilik segala rahasia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lain, karena ilmu yang dibagikan adalah amal yang tak akan lekang oleh waktu. Semoga Allah membukakan mata hati kita untuk mengenalnya lebih dalam melalui apapun yang kita warisi. Amin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.